Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Keluaran 20 dari ayat 18 sampai 21, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 22 sampai 26 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang peraturan tentang kebaktian. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 20 ayat 22 sampai 26. Peraturan tentang kebaktian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku alah perak, juga alah emas, janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya." Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke saat teduhnya ya. Oke guys, di 22 sampai 26 ini Dekalog atau 10 perintah Allah diikuti oleh serangkaian hukum baik sipil, sosial maupun agama. Hukum-hukum ini diterima Musa di Sinai segera setelah penyampaian 10 hukum. Segera ditulis dan dikumpulkan menjadi sebuah buku yang dikenal sebagai Kitab Perjanjian dan dianggap sebagai buku yang sangat suci. 10 perintah Allah itu isinya pertama dan terutama hukum-hukum yang berkaitan dengan penyembahan kepada Allah. Yang pertama, tidak boleh ada yang berhala, dan yang kedua, mengenai mezbah-mezbah. Kemudian dilanjutkan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan apa yang oleh para penulis hukum kita disebut sebagai hak-hak manusia, yang dimulai dengan hak-hak para budak dan diakhiri dengan ganti rugi yang harus diberikan atas luka-luka yang dialami oleh seseorang yang disebabkan oleh ternak. Berikutnya adalah tentang hak-hak milik. Nah, di ayat 22, Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa Ia telah berbicara dengan mereka dari sorga. Kitab ini dibuka dengan pengingat ini, yang sekaligus mengingatkan penulisnya dan menyatakan otoritasnya. Aku yang memberikan hukum-hukum ini adalah aku yang sama yang mengucapkan 10 hukum di tengah-tengah guntur Sinai. Hormatilah hukum-hukum itu sebagaimana mestinya. Lalu di 23, janganlah kamu membuat bagimu patung-patung perak dan sebagainya. Ini adalah pengulangan sebagian dari perintah kedua dan hanya dapat dipertanggungjawabkan dengan cara yang mereka menyembah hanya kepada Allah saja. Nah, mungkin sebagian kita nanya nih, waduh, kenapa diulang-ulang ya? Kan bangsa Israel udah nunjukin banget ya mereka nyesel dan bertobat. Well guys, beneran deh, ini tuh kayak orang Jawa kapok Lombok. Takut bentar, abis itu ya mereka akan bikin patung lembu emas. Terus nanti kapok lagi, dan ntar juga segera menyembah Allah lain lagi. Nah, di ayat 24, itu tentang mezbah yang terbuat dari tanah. Nah, di antara bangsa-bangsa zaman dahulu, mezbah itu sangat diperlukan dalam penyembahan kepada yang ilahi dan selalu ada unsur pengorbanan. Mezbah-mezbah itu seringkali disediakan secara mendadak, dibuat dari tanah, tanah liat, atau batu yang dikumpulkan di tempat. Mezbah-mezbah bapa leluhur mungkin memiliki karakter seperti ini dan sekarang ditetapkan bahwa penggunaan yang sama harus terus berlanjut. Bagaimanapun juga, bangunan-bangunan yang rumit dari batu yang dipahat dan dihias dengan indah tidak diizinkan, agar nggak ada unsur penyembahan berhala saat menyembah Allah, dan gambar-gambar yang diukir di mezbah-mezbah itu menjadi objek penyembahan, bukan pada Allahnya. Nah, mengenai hewan korban, ini menandakan bahwa pengorbanan sudah menjadi praktek yang sudah berlangsung lama. Nah, untuk mempersembahkan korban itulah, Musa meminta izin untuk pergi bersama seluruh bangsanya ke padang gurun. Aku akan datang kepadamu dan aku akan memberkati engkau. Janji itu tergantung pada ketaatan pada perintah. Jika mezbah-mezbah dibangun dengan benar dan korban-korban yang tepat dipersembahkan, maka di semua tempat di mana Dia mengizinkan pendirian mezbah, Tuhan akan menerima korban-korban yang dipersembahkan di atasnya dan memberkati para penyembahnya. Lalu di 25, dan jika engkau hendak membuat mezbah dari batu, yakni jika meskipun aku lebih suka mezbah dari tanah, tapi engkau tetap bersikeras membuat mezbah dari batu karena lebih kokoh dan lebih terhormat, maka aku menghendaki agar batu-batu itu adalah batu-batu yang dibentuk secara alamiah dan bukan batu yang dipahat oleh tangan manusia.
Karena jika engkau mengangkat perkakasmu di atasnya, engkau telah mencemarkannya. Nah guys, tujuan sebenarnya adalah bahwa mezbah tidak boleh diukir dengan rumit dengan benda-benda yang dapat menimbulkan penyembahan berhala. Lalu 26, janganlah engkau naik dengan anak tangga ke mezbahku. Di sini alasan kesopanan yang ditambahkan dalam teks sangat jelas ya guys. Ya jadi segitu aja firman Tuhan kita untuk hari ini. Dan sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan mengulang lagi apa yang penting dan perlu, yakni bangsa Israel gak boleh menyembah berhala, jangan ada Allah lain. Tuhan itu Esa, yang satu-satunya tiada bandingnya. Tuhan memberikan dengan sangat jelas dan detail apa yang perlu dikerjakan. Tuhan menyatakan apa yang dia kehendaki, dan manusia tinggal ngikut aja. Enaknya segitu jelas ya. Nah, jadi yuk kita belajar mengikuti kehendak Tuhan yang semuanya sudah tertulis jelas dan lengkap dan komplit di Alkitab. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Lalu yang kedua, apa yang kamu pelajari dari pernyataan kehendak Allah tentang ibadah kepada Allah? Nah seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk senantiasa rindu berinteraksi dengan firman-Mu agar aku dapat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.